Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Astu Tatastu Ya Nama Swaha, Om Swastiastu. Pemirsa, sahabat UB TV dimanapun berada, kembali lagi jumpa dengan saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta dalam program Mutiara Iman. Perjumpaan pada kali ini saya akan membawa materi yaitu pandangan Hindu atau sudut pandang Hindu tentang nyepi di era modern atau modernisasi. Sahabat UB TV yang berbahagia, kita mengenal atau nyepi itu sudah sangat dikenal sekali di seluruh dunia, bahkan justru dengan dikenalnya nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu atau umat Sedharma, tentunya kita akan mencoba untuk membahas atau melihat kembali, mereview kembali apa sih sebenarnya yang dilakukan pada saat perayaan Hari Raya Nyepi itu sendiri. Kalau kita melihat perayaan Hari Raya Nyepi itu sebenarnya adalah menghormati atau memperingati tahun baru Saka. Nah ini sebenarnya. Tetapi ada dua hal yang berbeda di dalam hal ini. Tahun Saka itu adalah tahun yang menandakan kehidupan, artinya mulainya kehidupan, dimulainya tahun Saka tanggal 1 Saka itu sendiri, sedangkan Nyepi itu adalah merupakan suatu, boleh dikatakan, serada atau keyakinan umat Hindu yang dalam hal ini Nyepi ini adalah merupakan suatu upacara di mana umat Hindu Sedharma atau umat Hindu sendiri itu melakukan kegiatan pembersihan diri. Nah ini sebenarnya. Tetapi tentunya di sini Nyepi dengan tahun Saka itu ada korelasinya. Kita tahu bahwa tahun Saka itu berasal dari India nan sana. Tetapi kegiatan Nyepi itu adalah merupakan, atau upacara Nyepi itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Indonesia. Nah, kalau mungkin timbul suatu pertanyaan, apakah di India ada Nyepi? Tentunya berbagai sumber yang menyatakan, kalau persis seperti Nyepi di Indonesia, itu tentunya tidak ada. Tetapi yang bernuansa atau menjiwai daripada perayaan tahun Saka dengan kegiatannya banyak sekali. Di India itu banyak nama yang berkaitan dengan pembersihan diri sendiri. Coba kita lihat di beberapa media, ada yang namanya, kalau di India ini ada yang namanya upacara pembersihan diri turun beramai-ramai ke Sungai Gangga, ada Cetia, dari Cetia, kemudian ada Holi yang paling sumringah atau paling boleh dikatakan di India itu paling gembira, gegap gembira. Nah ini adalah suatu pertanda bahwa kehidupan Hindu khususnya, pembersihan diri itu adalah sangat mutlak. Nah, kalau kita melihat dari konotasinya di sini, pembersihan diri ada dua versi, ada dua hal yang kita harus pahami. Pembersihan diri secara material dan pembersihan diri secara spiritual. Nah ini, Nyepi ini berkaitan dengan yang pembersihan spiritual adalah pembersihan Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung itu apa? Kalau di dalam konteks kehidupan, Buana Agung ini adalah alam semesta itu sendiri, beserta isinya. Sedangkan Buana Alit adalah diri kita sendiri. Nah ini pembersihan Buana Alit dengan Buana Agung. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh umat Hindu dalam rangka Hari Raya Nyepi atau Hari Suci Nyepi. Sedangkan dalam konteks spiritual, Buana Agung ini adalah alam Tuhan. Buana Alit adalah
alam ini sini atau alam jagat raya yang kita tempati. Nah, ini itu. Tapi dalam hal ini konteks ini adalah mari kita mencoba sekarang membahas bahwa pembersihan diri di dalam Hari Raya Nyepi adalah konteksnya seperti pembersihan Buana Agung dan Buana Alit dalam konteks kehidupan kita. Atau membersihkan alam semesta beserta isinya dengan membersihkan diri kita pribadi. Nah ini yang perlu dilakukan. Kemudian ada suatu pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Apakah Nyepi dulu dengan Nyepi sekarang berbeda? Tentunya tidak berbeda karena berkaitan dengan serada, keyakinan. Tetapi yang menjadikan berbeda ini adalah karena kehidupan manusia di dunia itu berkembang. Berkembang pesat dan boleh dikatakan mengikuti perkembangan alam itu sendiri. Salah satu contoh sekarang. Zaman dulu ogoh-ogoh itu dibuat ya sebagai untuk penyemarak pelaksanaan dannya, ogoh-ogoh itu hanya dibuat sekedar saja sebagai simbol. Itu simbol sebagai pertanda bahwa menghilangkan angkara murka atau sifat-sifat buta kala yang ada pada diri kita sendiri itu dihilangkan berupa bersimbol memakai simbol ogoh-ogoh yang nanti akan diperalina, dibersihkan dalam diri kita sendiri sebagai unsur buta kalanya. Nah sekarang zaman modern ini tentunya ogoh-ogoh itu tidak seperti dulu asal sekedar simbol saja, tapi sekarang sudah dibuat boleh dikatakan modern atau bahkan canggih. Apalagi sekarang di zaman digital ogoh-ogoh itu sudah mungkin kalau beberapa lihat di media mungkin ogoh itu sudah mulai menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan teknologi. Nah itu salah satu contoh. Tapi kita tidak membahas ogoh-ogohnya. Mari kita akan membahas nanti apa sebenarnya peran Nyepi itu di era globalisasi atau di era modern ini. Tentunya setelah yang satu ini. Sahabat UBDP dimanapun berada, sebelum saya memasuki esensi daripada Nyepi itu sendiri, sedikit saya akan menyampaikan sejarah tentang kenapa tahun Saka itu diperingati oleh umat Hindu khususnya. Nah, begini ceritanya. Pada saat ditetapkannya tahun Saka atau tanggal 1 tahun Saka, tahun 1 Saka, sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun Masehi sudah berumur 78 tahun atau tahun Masehinya adalah pada saat itu adalah tahun 78 Masehi. Jadi kalau kita lihat perbedaannya antara tahun Saka dengan tahun Masehi itu berjarak 78 tahun. Tetapi memiliki suatu sejarah yang luar biasa. Konon cerita di India, peradaban pada saat itu mengalami suatu musibah yang luar biasa. Di India terjadi mara bahaya, terjadi sesuatu hal yang sangat menyebabkan gonjang-ganjingnya keadaan India. Atau boleh dikatakan India dalam keadaan terpuruk pada saat itu. Nah, muncullah pada saat itu ada yang namanya Kerajaan Cholamandala yang dipimpin oleh Raja Kaniska. Mulai menata India menuju ke zaman keemasan. Raja Kaniska mampu membalikkan situasi di India yang hiruk-pikuk karena suatu permasalahan baik ekonomi, sosial, politik dan lainnya. Kemudian Raja Kaniska mampu untuk mensetarakan atau
bawa India pada zaman keemasan. Raja Kanishka yang membawa. Nah, pada saat itu India kembali menjadi jaya, menjadi suatu negara yang mengalami zaman keemasan pada saat kepemimpinan Raja Kanishka. Raja Kanishka 1 sampai Raja Kanishka 4. Ini semuanya membawa India dalam keadaan kalau seperti kita mungkin gemah ripah lojinawi, atau mungkin dalam keadaan masyarakatnya serba sejahtera dan apa-apa terpenuhi oleh Raja Kanishka. Nah, sebagai penghormatan kepada Raja Kanishka, karena mampu membawa India ke zaman keemasan, pada saat itulah ditentukan tanggal 1, kebetulan bulannya Maret, dan tahun 1 diberi nama tahun Saka sebagai penghormatan kepada Raja Kanishka yang telah mampu memimpin India menjadi atau melalui hal yang tadinya banyak tantangan menuju ke keadaan India sebagai zaman keemasan. Nah, ini diperingatnya tahun Saka karena Raja Kanishka mampu membawa India menuju jalan keemasan. Yang beda dengan tahun Masehi, kurun waktunya adalah 78 tahun. Kebetulan pada saat ditetapannya tahun Saka itu adalah tahun Masehi berumur 78 tahun. Nah, inilah sejarah tahun Saka. Nah, kemudian bagaimana? Bagaimana Hindu ini, kenapa tahun Saka itu diperingati sebagai tahun baru, kemudian dirayakan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Sebenarnya perayaan Hari Raya Nyepi adalah, seperti tadi saya katakan, adalah merupakan suatu upacara membersihkan Buana Agung dan Buana Alit. Atau di dalam diri kita sendiri, membersihkan diri kita sendiri dari kekotoran yang kita lakukan melalui upacara Nyepi. Ini sebenarnya. Kemudian yang perlu dapat kita lihat daripada perayaan Hari Raya Nyepi, tentunya di sini adalah pada saat perayaan Nyepi, umat Hindu dituntut kembali untuk mengintrospeksi dirinya, apakah sudah mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban atau tuntutan serada atau keimanan di dalam kehidupan ini, di dalam melakukan tugas-tugas kehidupan di alam ini atau di Buana Agung, alam sebagai tempat kita mengadakan satu kegiatan. Nah, bagaimana dengan dirinya sendiri sebagai Buana Alit? Apakah sudah mampu untuk melaksanakan? Nah, disinilah pada Hari Raya Nyepi disimbolkan sebagai pembersihan diri untuk membebaskan diri dari kekotoran-kekotoran yang menyeliputi dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan dalam perayaan Nyepi? Ada beberapa hal, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah upacara Jalani Dipuja atau upacara melasti. Ini adalah simbol membersihkan diri kita baik secara spiritual maupun material. Ya, kalau material mungkin contohnya kita membersihkan diri melalui mungkin mandi, atau mungkin kita kalau dalam bahasanya kita mencoba untuk melukat, kalau dalam bahasa agamanya membersihkan diri. Kemudian secara spiritual kita akan melakukan pembersihan diri dari unsur-unsur angkara murka, antara yang bersifat buta kala, membersihkan tantangan-tantangan diri kita yang bersifat buta kala dengan wujud memisahkan atau membersihkan diri melalui upacara Jalani Puja itu sendiri. Nah, ini. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan adalah melalui Jalani Puja atau melasti. Kemudian yang kedua, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah taur ke sana. Taur artinya melakukan persembahan, bahwa di sana kita melakukan suatu kegiatan spiritual yang taur itu berasal dari kata taur, bayar. Yaitu kita mencoba untuk mewujudkan diri kita sendiri untuk mengembalikan alam ini kepada titik nol.
Karena kita sudah berinteraksi dengan alam, mungkin dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang menyebabkan alam ini akan menjadi terganggu atau mungkin siklusnya itu terganggu. Nah, di sini pada saat hari raya Nyepi dengan kegiatannya Taur Kesanga, kita mencoba Buana Agung ini kita kembalikan lagi kepada titik nol atau pada perputarannya. Begitu juga pada Buana Alit pada diri kita sendiri. Sahabat UBTV dimanapun berada, saya akan mencoba menguraikan apa sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan upawasa catur berata penyepian. Yang pertama adalah melakukan amati geni. Amati geni adalah tidak menyalakan unsur yang bersifat unsur api. Ya, kalau diidentikan dengan kehidupan, ya pada saat itu, pada saat amati geni, kita tidak menyalakan lampu misalnya. Tapi sebenarnya esensinya adalah menghentikan nilai-nilai hawa panas atau kehidupan atau energi pada diri kita sendiri melalui kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat di dalam diri kita itu menimbulkan unsur panas. Ya simbolnya ya tadi mungkin kita akan hening di suatu ruangan yang tidak ada lampu, tidak ada nyala api. Karena di sini ada diperlukan keheningan. Kemudian yang kedua adalah amati karya. Kita tidak bepergian kemana-mana. Kita mencoba untuk merenung pada diri kita sendiri apa yang kita lakukan selama satu tahun. Ini kita tidak berpergian, tidak melakukan kerja. Seperti sekarang kan kita banyak kadang-kadang kita pergi untuk mencari pekerjaan atau bekerja. Nah ini kita tidak lakukan, kita duduk diam. Amati karya, tidak melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah amati lelanguan. Kita tidak bepergian. Kita tidak mencari sesuatu dengan cara bepergian. Kita akan mencoba mewujudkan tapa, brata, yoga, semadi. Jadi kita akan meningkatkan spiritual kita melalui tapa, brata, yoga, semadi. Nah ini. Kemudian yang keempat, amati lelanguan. Lelanguan ini adalah kita tidak akan mendengarkan musik. Kita akan tidak bersenang-senang. Kita akan tidak mungkin melakukan hal yang bisa menggembirakan kita pada saat itu. Nah, tentunya di sini adalah sebagai korelasi diri kita sendiri untuk melakukan apa yang kita lakukan dalam setahun. Nah, inilah yang dikatakan sebagai catur berata penyempitian. Saya ulangi lagi, amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lelungan. Atau dibalik, amati lelungan dulu, baru lelanguan. Nah ini adalah unsur puasa yang kita lakukan selama 24 jam. Dimulai dari jam 6 pagi. Kemudian baru akan dibuka pada jam 6 berikutnya. Nah ini yang perlu kita lakukan. Sahabat UBTV dimanapun berada. Sebenarnya secara filosofi apa sih yang kita dapat ambil hikmah dalam perayaan Nyepi? Perayaan Nyepi menyambut tahun baru Saka di era modern ini. Tentunya kita akan mencoba untuk membahas bahwa pada saat kita melakukan nyepi atau melakukan berata penyepian itu sendiri, ini kiranya
sepanjang zaman yang kita lalui itu relevan saja, tidak akan ada pengaruh sesuatu yang menyebabkan mungkin zaman dulu nyepi itu tingkatannya begini, zaman modern sekarang nyepinya mungkin hanya pura-pura. Tidak demikian. Tetap pada konsisten bahwa nyepi itu adalah melakukan berata penyepian atau upawasa catur berata penyepian untuk melihat pada diri kita sendiri. Kemudian melakukan upasana itu sebenarnya adalah tuntunan hidup. Dengan kita melakukan catur berata penyepian, tentunya kita akan melihat, bisa mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Sejauh mana kita bisa mengembangkan. Nah ini pada zaman modern ini kadang-kadang tuntutannya akan lebih besar sekarang. Banyak yang sekarang melakukan berata penyepian mungkin tidak dengan keluarganya karena ada di suatu tempat, tapi tetap bisa dilakukan. Mungkin dia melakukan tidak, kalau dulu mungkin satu keluarga bersama-sama mengeningkan diri di dalam suatu tempat, apakah di tempat suci, apakah di rumah. Tapi sekarang mungkin karena keterbatasan sesuatu, mungkinnya tidak bisa bersama-sama di masyarakat atau di rumah, mungkin melakukan sendiri-sendiri. Tentunya tidak akan berpengaruh pada niat kita untuk melakukan puasa. Hanya permasalahannya sekarang adalah tantangan di zaman modern ini apakah mampu kita hadapi. Ya misalnya kalau kita puasa, begitu ada suatu hal yang menyebabkan kita hiruk pikuk mendengarnya, apakah kita mampu melakukan berata penyepian ini? Tentunya kalau memang kita melakukan suatu serada atau keyakinan, tentunya akan bisa dilakukan. Kemudian yang paling kita perlu lakukan sekarang adalah apa tolok ukurnya di dalam zaman modern ini bahwa nyepi atau upawasa itu berhasil. Ya tentunya ini adalah dilihat pada kemampuan diri itu sendiri. Ya tentunya banyak hal yang kita akan bisa lihat sebagai tolok ukur bahwa kita mampu melakukan berata penyepian. Ini yang perlu kita lihat. Sahabat UBTP dimanapun berada, sebagai akhir daripada perjumpaan ini saya akan mencoba menyimpulkan bahwa di dalam melakukan upawasa atau catur berata penyepian, tentunya kita harus melihat pada esensi tujuan hidup kita. Kalau kita sudah tahu esensi daripada tujuan hidup kita sendiri, catur berata penyepian itu dapat dilakukan dengan baik. Tentunya disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi. Nah inilah permasalahannya. Di dalam kehidupan ini memang kita harus menyesuaikan. Bukan berarti misalnya kalau kita sekarang nyepi ya karena di zaman modern ini kita hidup berdampingan, kemudian kita menikmati segala macam yang ada. Berarti unsur yang modern itu kita tinggalkan, kita kembali pada zaman dulu, kita nyepi di suatu tempat yang sepi tanpa, bukan itu yang kita cari. Tapi intinya adalah bagaimana kita melakukan pengendalian diri. Sebagai kesimpulan yang perlu diberikan adalah bahwa di dalam melakukan perayaan nyepi, kita harus mawas diri, kemudian kita harus introspeksi diri, kemudian kita harus mampu untuk menjawabkan, sudahkah saya melakukan pembersihan diri kita atau pembersihan diri kita dari kekotoran, baik yang bersifat material maupun spiritual. Kalau materialnya jelas, sudah, karena kita dalam kehidupan ini mungkin kita akan dituntut oleh kesehatan, kita mandi, kita membersihkan diri. Tetapi secara spiritual atau keyakinan atau serada, tentunya kita harus meyakini bahwa kita membersihkan kotoran dari unsur yang boleh dikatakan adalah unsur butakala atau unsur kekotoran yang ada yang dijiwai oleh unsur-unsur butakala. Unsur butakalanya lah ini yang kita harus lepaskan melalui yang namanya taur kesanga. Kemudian yang paling perlu kita perhatikan adalah kita harus mampu menentukan atau menyikapi atau mendudukkan antara persamaan keberagaman dengan perbedaan. Kita beragam,
Tetapi dalam hal hidup ini kita ada beberapa hal yang berbeda. Nah, mampukah di dalam Nyepi ini kita tampakkan ini? Nah, ini. Kalau mampu, inilah yang namanya tujuan hidup yang kita akan lalui. Atau kita akan cari yang bersifat tujuan hidup menuju kebahagiaan. Raksati, raksita. Siapa yang berjalan di atas Dharma akan ditentukan, akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Umat, sahabat UBTP dimanapun berada, tentunya itulah makna daripada perayaan Hari Raya Nyepi yang dilakukan tahun ini. Mudah-mudahan pada perayaan ini umat Hindu dapat melakukan dengan ikhlas, dengan baik, apa yang diciptakan akan terwujud. Saya tutup perjumpaan pada kali ini dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om